Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa lagi dengan saya Ma'ruf ya. Mungkin untuk kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai berat badan yang turun drastis ya. Uh, nah, nanti di video selanjutnya saya akan ngasih tips ke teman-teman agar berat badannya bisa normal kembali atau bisa naik ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa kalau kita berat badannya turun terus, itu kita semakin ngedrop, anxiety akan muncul ya, apalagi ketika kita bertemu dengan orang, sahabat ataupun keluarga. Pasti di situ kita sangat down ya. Pikiran kita jadi teringat terus, aduh saya kurus, jadi murung lagi ya. Karena saya pun demikian dulu ketika ketemu sama saudara ataupun teman, Mas Ma'ruf kok kurus banget sih? Udah kurus, mukanya pucat ya, tinggal tulang dan kulit itu ya teman-teman ya. Bahkan istri saya sendiri pun ngomong terus, buat kurus banget sih gitu kan. Sampai saya pun sempat marah, jangan jangan ngomong kurus-kurus mulu, menghibur lah, bilang aja gemuk gitu. Saya sampai ngomong seperti itu ya. Berat badan saya turun 13 sampai 14 kilo dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Itu baru terlihat kurusnya sekitar 6 bulan itu. Awalnya nggak kerasa kurus, yang nggak pernah nimbang. Pas ditimbang, ya Allah, ternyata kurus. Itu penyebabnya dari asam lambung ya teman-temannya, dari sakit asam lambung atau peradangan yang saya alami itu ya. Sebenarnya nggak semua orang yang terkena asam lambung itu berat badannya turun, ada juga yang malah naik. Karena apa? Mereka itu makannya banyak, nafsu makannya malah banyak, itu ada yang seperti itu ya. Nah, ada juga orang yang berat badannya turun seperti saya ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, kenapa sih berat badan kita turun? Tentunya ya pasti ada penyebabnya lah, nggak mungkin enggak ya teman-teman. Dan ada faktor yang benar-benar memicu berat badan turun. Silahkan disimak videonya, nggak usah di skip-skip. Kita nontonnya mengalir aja ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, baru melihat channel ini, silahkan mohon dukungannya. Silahkan di subscribe videonya ya, agar channel ini semakin berkembang dan punya manfaat buat orang-orang lainnya gitu ya teman-teman ya. Saya doakan semua buat teman-teman yang udah menekan tombol subscribe ya, semoga disehatkan jasmaninya maupun rohaninya, amin. Baik teman-teman, yang pertama kenapa kita berat badannya turun drastis? Yang pertama itu biasanya nafsu makan teman-teman. Nafsu makannya itu berkurang ya. Nafsu makannya berkurang, akhirnya kita makannya sedikit gitu ya. Nah, itu otomatis berat badan kita akan semakin turun karena dulu biasanya kita makan normal, sekarang kita nafsu makannya berkurang, otomatis kan asupan gizinya berkurang. Ya, efeknya ke badan kita semakin menurun ya. Tapi bukan hanya nafsu makan kita teman-teman, bukan hanya itu, ternyata masih banyak lagi penyebabnya ya. Mungkin yang kedua adalah terlalu banyak mantang makanan ya. Itu karena kita tahu bahwa uh, orang-orang ya yang terkena GERD, anxiety atau penyakit lambung itu biasanya terlalu banyak mantang makanan ya. Makannya ini nggak boleh, makan itu nggak boleh gitu ya. Apalagi yang suka masih sering makan bubur aja, bubur yang lembut, itu biasanya makin surut. Karena saya dulu juga makin surut teman-teman ketika uh, saya mengkonsumsi bubur ya. Kenapa sih? Kenapa kita harus banyak mantang teman-teman? Padahal nggak seserem itu, nggak usah terlalu banyak mantang kalau menurut saya tuh teman-teman. Jadi kita makan apa aja, yang penting kita diatur makannya lah. Jangan terlalu berlebihan. Misalkan kita suka makan pedas, ya jangan berlebihan pedasnya gitu. Tapi ada rasa pedas buat menambah nafsu makan teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak makan. Misalkan makannya goreng-gorengan, ya dikit aja. Jangan sama sekali dihindari gitu ya. Dikit aja nggak apa-apa teman-teman. Saya pun bahkan waktu saat opnam pun saya makan KFC gitu ya, karena bosan dengan makanan rumah sakit, karena saya dirawat 10 hari teman-teman. Dokter berkunjung pun kaget, mas Ma'ruf makan ini? Iya bro. Ya udah nggak apa-apa, tapi ingat, pikunya sampai lembut ya mas.
Siap dok, kata saya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mantang ya. Ketika merasa perutnya sakit, perutnya nyeri, oke, oke makan bubur ya. Oke lah makan bubur, tapi jangan keterusan. Karena tubuh kita, lambung kita yang dibutuhkan adalah gizi teman-teman. Kalau gizinya berkurang, bagaimana akan proses penyembuhannya ya? Seperti itu. Nah untuk yang ketiga adalah dari faktor obat yang kita konsumsi. Karena saya pernah baca bahwa obat penekan asam lambung itu salah satunya selain dia bisa menekan asam lambung itu eh, ada efek samping yang lain ya. Efek sampingnya itu dia itu jadi penyerapan enzimnya itu berkurang. Saya pernah baca seperti itu ya. Jadi penyerapannya malah berkurang gitu ya. Walaupun emang sih asam lambung turun, tapi penyerapan enzimnya eh, penyerapan zat besinya jadi kurang maksimal itu ya teman-teman. Jadi obat menekan asam lambung pun sangat berpengaruh. Jadi siapa sih orang yang mengkonsumsi obat penekan asam lambung? Kalau saya itu konsumsi obat penekan asam lambung itu ketika saya muntah cairan asam. Tapi ketika saya nggak muntah cairan asam, saya tidak minum penekan asam lambung ya. Saya hanya minum obat yang buat peradangan sama pelapis lambung itu teman-teman. Jadi saya stop obat penekan asam lambungnya ya. Ya saya gimana caranya kalau kita nggak minum obat penekan asam lambung ya kita harus menjaga pola makannya agar asam lambung tidak meningkat, sama menjaga pola pikirnya agar asam lambung tidak meningkat itu ya teman-teman. Insya Allah nanti bisa berhasil lah teman-teman ya. Nah untuk yang keempat adalah karena pencernaan kita sedang bermasalah ya, karena pencernaan di lambung kurang maksimal dalam melunakkan makanan gitu ya. Artinya masaknya itu kalau dapur itu masaknya lagi nggak beres lah, kurang enak lah masaknya ya, akhirnya anak-anak nggak mau makan gitu ya. Akhirnya penyerapan di nutrisi di ususnya berkurang, gizi yang masuk ke tubuh berkurang, akhirnya ya berat badan kita akan semakin turun itu ya teman-teman. Nah yang paling memicu berat badan turun itu sebenarnya dari kecemasan, dari anxiety, dari pola pikir ya teman-teman. Saya itu tergolong orang yang kurus berat badannya karena saya tidak bisa gemuk sebenarnya ya. Tapi saya pernah gemuk itu di angka 65 teman-teman. Idealnya saya itu 61, 62, tapi saya pernah 65 itu karena saya ekonominya udah bagus dan saya punya istri, hidupnya senang, nggak ada masalah, senang, akhirnya berat badan saya naik sampai ke 65 kg. Tapi sebelum itu dulu saya pernah berat badan saya 57, itu saya kurus. Itu ada penyebab jadi saya punya masalah yang nggak kelar-kelar dan masalah itu bertahun-tahun sehingga menjadi masalah saya dan berat badan saya nggak bisa naik gitu ya teman-teman. Jadi faktor kecemasan ini yang paling berpengaruh terhadap penurunan berat badan teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman ingin berat badannya naik harus lost doll teman-teman. Pikirannya harus dibebasin, jangan memikirkan penyakit terus ya. Jangan memikirkan sensasi terus, jangan mengeluh kok kita nggak sembuh-sembuh. Emang pengobatan untuk memulihkan lambung itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan istiqomah ya. Nggak bisa sebulan 2 bulan minum obat sembuh ya, nggak bisa sebulan 2 bulan menjaga pola makan sembuh. Butuh proses karena kita melibatkan lambung dan melibatkan pikiran teman-teman ya. Dia itu butuh proses karena kita terkena kecemasan, karena kita terkena traumatik ya. Jadi harus pelan-pelan, dikit-sedikit, tapi bulan ke bulan harus ada perubahan ya teman-teman. Jangan sampai enggak, harus dikurangi pola pikirnya yang selalu cemas, selalu memikirkan
ini penyakit yang berat, selalu memikirkan sensasi, harus dikurangi teman-teman. Ya, sebenarnya tipsnya mudah sebenarnya. Menjaga pola makan. Menjaga pola makan seperti apa? Kalau menurut saya, makan apa aja yang penting dikunyah sampai lembut, karena lambung kita yang dibutuhkan adalah gizi, dan otak kita kan butuh kesenangan. Kalau kita makannya enak, makannya udah bervariasi, pikiran jadi senang, enak gitu ya, sembuh teman-teman. Yang penting tuh kunyah ya. Kasihan lambung kita, kita udah zolim ke lambung, udah selama bertahun-tahun kita makan aja ke lambung. Kasihan lambung kita ya. Yang enak kan perut, yang enak kan mulut gitu ya, enak makan enak, masukin ke lambung, lambungnya yang kasihan kerja terus berat gitu ya, kasihan. Sekarang kita ganti, mulut kita suruh bekerja gantian, suruh ngunyah sampai lembut, jadi si lambung nanti karena udah lembut, lambung nggak bekerja secara berat gitu ya, karena udah lembut makanannya teman-teman ya. Sebenarnya kuncinya sih kalau menurut saya itu kunci yang pertama kalau masalah pola makan ya. Ya teman-teman tahu lah, gini, makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung adalah makanan yang ketika orang sehat makan itu pun ada sensasi. Contohnya ya asam. Orang sehat kalau makan asam kan perutnya bisa perih. Nah apalagi kita, jangan berarti ya. Contohnya pedas, terlalu pedas. Orang yang normal, orang yang sehat kalau makan pedas pasti ada sensasi. Apalagi kita. Nah gitu. Logikanya seperti itu. Kenapa kita nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asam? Karena orang sehat pun kalau makan itu ada sensasi, apalagi kita. Gitu teman-teman ya. Mudah kan? Ya. Kalau masalah pola pikir, kecemasan, traumatik itu teman-teman sendiri yang bisa menyembuhkan, teman-teman sendiri yang harus bisa melawan. Ya, mungkin melalui video-video seperti ini, melalui apa ya, bisa rukiah ya, bisa datang ke tempat pengajian-pengajian ya, atau bisa pokoknya sering bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya agar lupa teman-teman, agar kita tuh lupa kita sedang sakit gitu ya. Nanti lama-lama akan terbiasa, lama-lama akan lupa, sembuh teman-teman ya. Mungkin itu saya di sini hanya membagi kenapa berat badan bisa turun. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara menaikkan berat badan, insya Allah di video yang akan datang saya akan bikinin, dan ini insya Allah berhasil ya menaikkan berat badan ya. Mungkin videonya sekian saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.